boleh dipakai nggak boleh, tapi tidak kuat dalilnya, itu dia tuh. Jadi kalau mau dalilnya kuat, langsung dari Yesusnya itu, Yesus Masiah atau Yesus atau Isa itu. Itu dulu pahami itu. Itu yang pertama itu. Yang kedua, itu tadi saya katakan, Tuhan itu tidak berpikir itu. Dia itu maha segalanya, maha mengetahui. Artinya dalam pengetahuannya, dia itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi itu. Gitu. Dan kalau dikatakan apakah Yesus itu Tuhan atau tidak itu, nah Tuhan itu diuji itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kalau dia berada dalam ruang dan waktu atau dia menjadi makhluk, maka dia bukan Tuhan, saudara. Itu dulu pahami. Jadi hikmatnya itu adalah ketika kita memahami kebenaran itu sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, bukan yang salah. Itu. Jadi bedakan antara kesaksian para murid, surat Paulus, pernyataan Yesus, dan kabar dari Tuhannya itu, Bapa atau ya Theos itu. Begitu. Jadi bedakan dulu di situ. Ketika sudah mampu mengkonstruksikan, maka polanya akan dapat di situ. Nah, jadi Bung Rocky, seperti yang saya bilang itu tadi, saya kan tidak terlalu banyak menanggapi sebenarnya, karena kegagalan berpikirnya di situ. Ketika maksudnya Bung Rocky berkata sebaliknya dari Alkitab, misalnya Allah tidak berpikir, Allah tidak berhikmat, Allah tidak punya rancangan. Alkitab berkata sebaliknya. Maka saya baca tadi pertama dari Yesaya 55 tadi. Tapi sebenarnya di sana artinya ketika kita mau berdiskusi, letakkan dulu kita dasarnya dari mana. Kalau dari pikiran Bung Rocky, ya saya setuju lah. Namanya pikiran Bung Rocky. Apa yang Bung Rocky katakan dari pikirannya silahkan aja gitu. Emangnya gue pikirin gitu kan. Tetapi kalau berbicara dalam maksudnya kekristenan yang mempercayai Alkitab, lalu Alkitab berkata sebaliknya dengan pikiran Bung Rocky, ya janganlah terlalu mengajak saya ke pikiran Bung Rocky, kan begitu. Itu logikanya Bung Rocky. Makasih Bung Rocky. Tuhan tuh gagal nggak tuh? Mungkin nggak Tuhan gagal? Tuhan siapa dulu? Karena Tuhan dalam pandangan kita dengan pandangan saya nanti dan pandangan Bung Rocky. Izin Gurunda semua, izin Gurunda, di tempatku udah masuk waktu salat Isya. Saya ingin pamit dulu, undur diri. Kang Rocky, makasih banyak atas ilmunya. Pak Lopo, terima kasih waktu dan kesempatan, dan teman-teman semua terima kasih ya. Izin aku turun dulu mau sholat Isya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, you kan tadi standarnya itu Biblos itu pada aspek kebenaran. Nah, saya tanya kedua, dalam Biblos itu Tuhan bisa gagal nggak tuh? Mungkin nggak Tuhan gagal? Dikatakan semua firman yang disampaikan tidak gagal, pasti berhasil melakukan apa yang disuruhkan kepada firman itu gitu. Jadi bagaimana aku berkata dia gagal? Semua firman yang dikeluarkan dari mulut Allah tidak pernah sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki gitu. Nah itu dikatakan dalam Alkitab itu. Iya. Jadi itu akan membatalkan kalau Yeshua HaMasyiah itu dijadikan Tuhan. Kenapa? Beliau gagal itu mengajak Bani Israel, gagal menyelamatkan Yudas dari pengkhianatan itu. Bahkan dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kan bertolak belakang di jatuhnya itu. Artinya kalau you katakan tadi, kalau you katakan Tuhan, you akan terjebak itu pada argumen pertama tuh, pada premis pertama untuk subjek itu, bahwa Tuhan dalam Alkitab Tuhan tidak mungkin gagal, Bung Rocky. Tapi kalau Yesus itu jadi Tuhan, saya setuju Bung Rocky di sini. Tuhan yang Bung Rocky sampaikan dengan Tuhan yang dikatakan kitab suci itu jangan dipikir sama, Bung Rocky. Udah dibilang tadi, dalam hikmat Allah, hikmat manusia ini tidak bisa mengenal dia gitu loh. Dalam pikiran Allah, kemampuan berpikir manusia tidak akan pernah mengenal Allah. Nah, itu dituliskan dalam Alkitab. Jadi bagaimana saya maksudnya mengandalkan pikiran untuk mengenal dia? Jadi itu kegagalan berpikir Bung Rocky gitu. Justru kegagalan berpikir itu ketika kita tidak mampu mengenal Tuhan kita itu. Itu paham. Saya mengenal Tuhan saya, tetapi dengan pengenalan yang dari dia, bukan dari akal pikiran saya gitu. Jadi hikmat Allah itu saya tahu. Maka dikatakan hikmat Allah adalah Kristus. Bung Rocky tahu nggak artinya Kristus? Jadi Yesus itu sebelum menjadi Kristus harus kau kenal dulu gitu loh. Nggak bisa begini ya. Orang-orang sering mengatakan Tuhan Yesus Kristus. Kristus itu artinya diurapi itu.
Kristos dalam Yunani itu, dalam Aramaiknya adalah Hamasiah, Mesio. Dalam Arab itu Al-Masih itu. Dalam Islam itu mengenal Dajjal. Dajjal itu punya gelar Kristus itu, Al-Masih, Mesio yang diurapi. Kalau di tautkan Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa karena dia ada Tuhannya di situ. Tuhan itu Theos. Jadi Kristus itu adalah yang hina dan lemah, diurapi oleh yang berkuasa, itu Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan itu diberi Kristus gelar? Itu kan kacau tuh. Jadi kalau mau mengatakan Yesus Tuhan, jangan pakai Kristus, cukup Tuhan Yesus. Kalau mau mengatakan Yesus Kristus, jangan pakai Tuhan. Itu. Makasih bilang itu pemikiran Bung Rocky itu udah tepat itu. Karena memang banyak orang Kristen tidak memahami. Memang bukan semua orang Kristen mengenal Allah, enggak, atau mengenal pencipta, tidak. Jadi ini bukan soal agama sebenarnya kalau mau berbicara tentang dia gitu. Karena yang saya pahami, pencipta itu tidak menempatkan satu agama untuk bisa mengenal dia gitu. Manusia berusaha mengenal Allah melalui jalan agama, tapi itu cara manusia. Cara Allah berbeda. Nah, cara Allah inilah maksud saya yang mau saya sampaikan. Bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya? Ya pertama melalui perbuatannya. Tadi sudah Bung Rocky sampaikan, yang ada ini berasal dari yang tidak ada. Apakah yang ada ini yang kekal atau yang tidak ada, yang tidak kelihatan itu gitu loh. Ya justru yang tidak kelihatan itu. Dalam pandangan Allah, semua yang kelihatan itu hanya bayang-bayang daripada apa yang tidak kelihatan. Coba bayangkan, dalam logika Bung Rocky, yang kelihatan inilah sebagai wujud. Sementara yang tidak kelihatan sebagai bayang-bayang. Nah itu maka pikiran manusia. Tapi pikiran Allah, justru yang kelihatan ini adalah bayang-bayang, yang tidak kelihatan itu yang sejatinya. Nah itu maksudnya logika Allah. Gimana cara mengasih taunya tuh? Jadi Tuhan itu tidak perlu menunjukkan dirinya itu untuk dikenali itu. Cukup dengan sifatnya. Itu dulu paham itu. Jadi kalau dia menunjukkan dirinya, maka akan batal kemahakuasaannya itu, kemahaesaan dan mahasucinya akan batal. Itu sampai situ Yus sepakat nggak tuh? Menurut Bung Rocky, apa sifat dia? Ya dia maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf itu. Seperti apa maha pengasih maksudnya? Ya dia mengasihi, sampai Mengasihi dikasihi. cara dia mengasihi seperti apa? Iya. Cara dia mengasihi itu adalah, diberi ke jantung. Itu jantung itu memompa darah itu ke seluruh tubuh. Itu nanti binasa juga. Jantung yang kita pakai ini binasa juga. Untuk apa itu? Itu bukan kasih. Kasih yang dari Allah itu kekal, Bung Rocky. Bukan maksudnya yang sesuatu yang kamu... Kekal itu, jadi gini ya, dalam kehidupan itu tidak mengenal kekal. Kekal itu ada setelahnya kematian itu. Jadi konsep abadi, kekal itu adalah bukan dengan tubuh fisik. Jadi selama di tubuh fisik, itu sifatnya tidak kekal. Maka itu sementara dia itu. Itu paham itu. Nah, jadi tidak bisa katakan, wah, di dunia ini harus ada kekal. Kasih kekal tidak ada. Kasih kekal itu nanti setelah adanya kematian itu. Disitulah baru mengenal kekal. Justru kasih itu kekal gitu. Nah persoalannya, kasihmu tidak kekal. Iya, karena kamu sementara. Tapi kasih Allah itu kekal. Nah bagaimana memahami kasih Allah? Justru yang tadi rancangan Allah itu ketika manusia sudah berdosa, di dalam keadaan manusia berdosa menunjukkan permusuhan dengan Allah. Padahal manusia itu ciptaan. Nah di sanalah dia memberikan anaknya. Nah itulah kasih. Dalam keadaan kita bermusuhan dengan dia, tetapi dia nah di sanalah maksudnya kasih. Jadi kasih itu maka dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah itulah yang terjadi. Jadi kalau kasih kita kan hanya melihat-lihat rupa gitu. Kalau Rocky cocok perkataan Bu Rocky dengan saya setujui. Bung Rocky tidak cocok, saya tolak. Nah ini bukan, ini tentang pikiran kita memang yang sudah kebodohan di hadapan Allah. Itu yang saya sepakati gitu loh. Ini ya saya dalilkan dulu nih. Ini saya coba menggunakan bahasa yang tidak akademis nih, mencoba menggunakan bahasa yang sangat sederhana itu. Ini spesial tuh kamu nih. Biasa saya selalu akademis tuh dalam bahasa itu. Jadi tidak mungkin dia memberi anaknya itu. Mungkin nggak Rocky? Oke, mungkin lah kita pakai mungkin. Tapi tidak mungkin cuma satu. Itu lu paham itu. Jadi gini, kalau kita menonton film superhero katakan, seperti Iron Man atau Superman itu. Superman adalah pahlawan bumi. Tapi faktanya beliau itu hanya di Los Angeles atau Amerika sekitarnya itu menyelamatkannya itu. Begitu juga Iron Man hanya di New York itu dan di Los Angeles dia tidak pernah ke Gresik atau ke Australia atau ke Malaysia, tidak pernah itu. Jadi tidak tepat dikatakan pahlawan bumi. Itu kan. Kalau you katakan Tuhan itu memberikan anaknya itu
saya paham itu tujuannya adalah ke Yesus itu. Kalau dia ke Yesus, dia hanya ada Bani Israel. Itu. Hanya di bangsa kaum Bani Israel. Tidak ada diturunkan Yesus di Indonesia, tidak ada diturunkan Yesus lain di Papua atau di Australia atau di Laos atau di Vietnam. Tidak ada kan? Bung Rocky, maksudnya begini, biar Bung Rocky dengarkan dulu tuh. tentang Yesus yang Enggak gini malam yang keduanya ini berantakan kalian ini. Kalian memahami teologi atau kristologi, artinya kalian memahami Tuhan yang pencipta atau memahami Yesus yang secara jasmania. Coba satu paham dulu kalian pembicaraan kalian ini nggak fokus ini. Sabar, ini lagi berjalan Bang Luki. Enggak, ini nggak fokus. Atur dulu, ini bentrok terus keduanya ini. Nggak fokus ini. Berbicara tentang ilahi itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kristologi itu berbicara tentang apa? Yang keduanya nggak nyambung ini. Betul, saya setuju Bung Luki. Makanya tadi saya sampaikan sama Bung Rocky, pemahaman Tuhan itu dulu diletakkan dulu. Nah, dalam pandangan Alkitab itu hanya dua Tuhan gitu. Tuhan atau kurios itu maksudnya yang memimpin hidupmu itu hanya dua. Ketika kamu hamba dosa, Tuhanmu itu dosa yang memimpin kamu kepada kebinasaan. Tetapi ketika kamu berbalik atau bertobat dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, Tuhanmu itu adalah Yesus. Maka Tuhan Yesus atau Yesus Kristus gitu. Nah, kenapa Kristus? Karena memang dialah Mesias yang dijanjikan. Tadi Bung Rocky sampaikan, dia hanya untuk Israel. Dengar Bung Rocky. Janji diberikan kepada Abraham jauh sebelum dibawa hukum Taurat oleh Musa, 430 tahun. Janji kepada Abraham dikatakan begini, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi ada dulu janji. Sabar dulu Pak, sabar. Pak Obed, saya potong di situ. Janji Abraham kepada Tuhan apa Pak? Janji Allah kepada Abraham. Dikatakan begini, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Maksudnya semua manusia. Baik. Kenapa masih harus diturunkan berkat? Padahal hubungan Tuhan dengan manusia tidak baik-baik saja. Itulah kasih tadi Bang. Kasih Allah itu berarti gagal Pak. Konsep yang bawa Bapak itu gagal. Boleh. Artinya masih ada kasih antara manusia dengan Tuhannya, menurunkan firman-Nya sebelum Yesus turun. Bukan. Sangat blunder Bapak mengatakan bahwa sebelum Yesus turun, hubungan manusia dengan Tuhan itu tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan para nabi atau utusan sebelum Yesus? Makanya saya tadi enggak, makanya aku stop ini. Ini terus aku stop ini. Jangan dulu membahas Yesus. Sabar dulu. Jadi berantakan. Kalian bahas dulu firman itu apa? Penetapan Yesus yang sebagai firman pada perjanjian lama. Jangan disatukan dulu ini. Teologi dan kristologi ini berantakan ini sudah. Izin dulu, dibawa dulu Luki ya doh. Biar kita lebih fokus. Makanya saya mau kejar dulu Bang Luki, Bang Obed tadi ini. Karena narasi awalnya hubungan manusia tidak baik-baik saja sebelum Yesus turun, kan gitu. Atau Tuhan mengutus anaknya gitu. Nah, sementara sebelum Yesus turun baik-baik saja kok. Buktinya diturunkan firman tadi kan, diturunkan kepada Abraham, diturunkan kepada Musa hukum-hukumnya. Ini bagaimana? Jadi blunder jadinya Bung Rocky. Silakan Bung Rocky, mungkin bisa ditanggapi itu dulu. Silakan sebelum kita lanjut. Ya, itu saya sepakat itu. Jadi begini ya, karena saya memang sangat memahami dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan Taurat saya paham itu. Itu kan di Taurat dijelaskan dalam Ulangan 18 nomor 18 tuh. Itu di zaman Musa, itu juga sudah dinubuatkan bahwa sana ada nabi tuh. Seorang nabi akan dibangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka tuh, seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya tuh dan akan mengatakan kepadanya mereka segala yang kuperintahkan kepadanya itu. Jadi semua nabi itu utusan dari Tuhannya itu. Mereka menerima firman di situ. Kalau tadi siapa tuh yang saksi Yehova ya, terbalik salimnya itu. Beliau mengatakan komplekskan dulu apa itu firman. Jadi firman itu perkataan itu. Perkataan dari Tuhan kepada utusan, dan utusan itu menyampaikan ulang perkataan Tuhan tadi kepada ini mereka tuh, umat mereka tuh pada zaman itu. Dan pada umatnya saya tidak mungkin ke umat yang lain itu. Jadi itu loh. Jadi dari zaman sebelum aku ada, sebelum Musa ada, sebelum apa aku telah ada, ya itu juga disampaikan juga pada masa Abraham itu, pada masa Moses itu juga disampaikan ulang itu. Jadi bahkan sebelum Adam ada ya dia sudah ada itu. Itu dulu paham itu. Jadi
itu akan dibatalkan lagi nanti. Makanya saya katakan agama kalau mengandung konsep maka itu akan ada kekacauan. Kenapa? Karena konsep itu hasil pemikiran, produk dari manusia itu. Dibakukan pemikiran tadi dalam sebuah konsep. Kalau mau menguji sebuah agama itu yang benar, ya uji agama yang mengandung prinsip, bukan konsep. Karena prinsip itulah dari Tuhan langsung jatuhnya itu, hukum-hukumnya itu, aturannya, segala aspek yang ada itu. Tidak ada dari manusia, campur tangan manusia. Jadi selama ada campur tangan dari manusia secara hegemoni, maka akan ada kekeliruan itu dalam keimanan. Dan keimanannya tidak perlu dipertanyakan sah atau tidak, sudah pasti tidak sah. Itu karena tidak murni keimanannya dari Tuhan itu. Jadi Silakan, Pak Obed. itu ya makanya saya tadi membawa narasinya dimulai dari pikiran Allah gitu. Jadi makanya saya bilang tadi pikiran Allah itu setinggi langit di atas bumi dari pikiran manusia. Artinya benarlah yang dikatakan bahwa dalam hikmat Allah, dalam pikiran Allah, dalam rasio Allah, hikmat manusia itu tidak bisa mengenal Allah itu melalui hikmatnya gitu. Maka dikatakan hikmat manusia itu hanya kebodohan di hadapan Allah gitu. Itu saya bawa, bukan agama. Maka saya tadi berkata, bahkan agama pun itu hanya konsep manusia untuk mengenal Allah. Nah, maka saya bilang, Allah itu sebenarnya hadir di dalam sejarah manusia untuk memperkenalkan dirinya. Nah, pertama, melalui para nabi atau orang-orang pilihan. Jadi Allah itu berbicara tentang maksudnya dia, kehendaknya dia, tujuannya dia, ya melalui pilihan-pilihannya. Nah, apakah karena baik-baik? Tidak. Contoh, ketika maksudnya orang Israel minta raja kepada Samuel waktu itu kan mereka itu kan kerajaan Allah, maksudnya Allah yang memerintah. Tapi mereka ingin seperti bangsa lain. Bangsa Israel ingin seperti bangsa lain yang memiliki raja, maka mereka minta. Di sana pencipta itu karena Samuel marah, tetapi dia pencipta itu berkata kepada Samuel, bukan engkau yang ditolaknya Samuel, tapi aku yang memerintah atas mereka ditolak. Dia ingin seperti orang lain, bangsa lain gitu. Nah, sebenarnya cara berpikirnya seperti tadi. Ketika manusia diciptakan dalam rupa dan gambar, di sana ada ujian apakah manusia ini dalam bentuk ketaatan kepada Allah, maka di sana diciptakan satu pohon pengetahuan yang tidak boleh gitu. Jadi kebebasan manusia diberikan, seluruh pohon dalam taman ini bisa kau makan dengan bebas. Tetapi tentang pohon pengetahuan itu jangan kamu makan, kamu pasti mati. Persoalannya, ada memang pikiran lain, pikiran si jahat, yang menggoda manusia untuk berkata, tidak betul kau mati. Tetapi dia tahu, Allah tahu, ketika kamu memakan itu, kau seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang buruk. Nah, jadi keingintahuannya mereka lah yang digoda. Jadi mereka melihat pohon itu menggoda hati, ingin seperti Allah. Padahal mereka sudah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Nah, itulah tipuan si setan. Mereka dalam gambar dan rupa Allah, tapi godaan si setan, kamu seperti Allah. Padahal mereka sudah seperti itu tadi. Nah, itu maksudnya keingintahuan. Maka mereka makan. Di sana langsung ada janji. Ketika mereka dihukum dikatakan begini, aku akan adakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Tentang siapa itu? Siapa keturunan perempuan yang meremukkan kepala iblis itu? Tetapi iblis itu meremukkan tumitnya. Di sana kepala remuk menandakan kalah. Di sana tumit remuk menandakan penderitaan. Nah, yang bisa mengenal itu adalah tentang siapa yang lahir bukan karena laki-laki. Dialah yang tidak berdosa, yang mengalahkan iblis. Tetapi dia harus menderita juga. Karena memang tentang dia dikatakan akan diremukkan tumitnya. Nah, itulah hikmat Allah. Silakan Bung Rocky. Tapi kayak blunder ya Pak Obed ini ya. Ya, itu blunder. Narasi blunder dia. Itu jauh blunder memang. Jadi makanya saya ajarkan tadi itu cara memahami Biblos atau Bible itu pahami red lines itu. Jadi kalau mau pakai dalil yang kuat, pakai yang warna merah teksnya itu. Itu dari Yesus langsung tuh, dan juga dia menyampaikan perkataan Tuhannya itu kan. Jadi kalau masih kesaksian dan pernyataan yang lain selain dia itu masih lemah itu. Jadi dalam hukum, kalau dalam perdata itu tidak kuat data itu, bahkan akan ditolak itu.
tidak akan bisa naik ke pidana. Tapi kalau you memakai pernyataan Yesus dalam pengujian data, itu bisa naik ke pidana tuh jika dibenarkan sesuai dalil itu. Itu dulu paham itu. Jadi agar you paham apakah tentang buah pengetahuan itu dari Yesus atau tidak itu kan. Kan itu poin itu. Hikmat, kita bicara hikmat atau apa-apa gitu. Jadi itu nanti jatuhnya ke doktrin yang diyakini sebagai kebenaran, padahal kesalahan itu apa? Dosa waris itu. Jadi dosa waris itu adalah salah satu doktrin. Kalau saya bahasakan adalah doktrin kedunguan itu bagi suatu kaum. Coba dosa waris. Jadi makanya saya katakan Tuhan itu tidak mungkin gagal itu. Kalau Tuhan itu gagal, maka dia akan batal sebagai Tuhan. Sementara Tuhan dalam Biblos dijelaskan ketika di Taman Eden main peta umpet sama Yesua itu, Yesua Masia tuh, sama Yesus itu kan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mengetahui lokasi Yesus gitu loh. Sampai harus bertanya-tanya, wahai Yesus, wahai apa? Kau di mana? Kau di mana? Itu bagaimana itu? Sementara dia maha mengetahui, maka akan batal kemahatauannya itu. Makanya pahami dulu cara membaca Biblos yang benar. Ketika itu sudah paham, maka akan dapat itu polanya itu. Baru you bisa berdiskusi dengan saya itu. Jadi level saya ini level yang sesuai kebenarannya saja itu, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi itu. Dan teman-teman di bawah ya, saya baru buat akun nih, jadi boleh di follow juga dengan hostnya tuh. Saya baru belajar. Tolong dibantu di follow teman-teman ya akun Bung Rocky ini, sangat akademis. Makanya saya tadi juga blunder juga jawaban Pak Obed ya. Izin saya setengah. Ketika ada pertanyaan dari Bang Bung, apakah Tuhan itu bisa gagal? Abang bilang tidak. Nah, sementara di Kejadian 66 ini Tuhan menyesal. Kenapa dia menyesal? Akan jadi pertanyaan. Kenapa dia menyesal? Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa menyesal? Nah, silakan Pak Obed. Memahaminya kan harus apa ya, komprehensif, sama seperti Bung Rocky sampaikan tadi. Ketika kita menolak satu bagian dari Alkitab atau itu menjadi alat kita untuk menyatakan Alkitab tidak benar, ya bagaimana berpikirnya ya? Saya pikir itu semraut lah. Ya kalau menerima terima aja, tidak menerima ya jangan menerima gitu. Jadi di dalam Alkitab dikatakan begini Bung Rocky, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan. Nah, orang kalau misalnya Bung Rocky menyerang bahwa Alkitab itu tidak diilhamkan Allah, jadi hanya bisa baca yang merah atau yang hitam atau yang manapun menurut Bung Rocky. Nah, itu menurut Bung Rocky, saya setuju itu. Tapi itu pikiran Bung Rocky. Pikiran Alkitab seperti tadi berbeda. Pikiran Alkitab itu yang diilhamkan Allah kepada orang-orang pilihannya. Nah, itu sebabnya bisa berkata-kata. Bagaimana maksudnya Yesus peta umpet dengan Allah? Itu pikiran Bung Rocky. Tetapi Alkitab berkata demikian. Itu pikiran Alkitab. Maka saya bilang tadi, dalam pandangan Allah, dalam hikmatnya, hikmat Bung Rocky itu hanya kebodohan gitu. Saya setuju itu. Karena itu dikatakan gitu. Hikmat manusia ini dalam hikmat Allah tidak pernah bisa mengenal Allah. Kecuali Allah memperkenalkan dirinya melalui jalannya, rancangannya. Nah, itu baru masuk akal. Yang Bung Rocky sampaikan tadi, masuk akal lah ketika kita mengenal Allah kalau Allah memperkenalkan dirinya. Tapi tidak masuk akal ketika dengan agama kita mau mengenal Allah karena itu pikiran kita. Itu Bung Rocky. Iya, justru agama itu adalah contoh untuk memperkenalkan beliau itu dengan agama. Agama tuh tidak agama kacau, tidak kacau. Artinya para nabi, utusan itu, rasul-rasul terdahulu itu menggunakan agama itu sebagai hukum. Untuk apa? Tujuannya kepada beliau itu yang esa. Itu dulu pahami itu. Jadi yang saya katakan itu adalah kebenaran yang sesuai dalam kaidah itu. Bagaimana mungkin you mau memakai kebenaran versi Paulus sementara Paulus itu ditentang oleh Yesus itu. Yesus tidak mengenal Paulus, bahkan hukum-hukum yang dihadirkan Yesus itu dibatalkan oleh Paulus itu. Sementara yang suci itu adalah Yesus, bukan Paulus. Dalam Lukas 12 nomor 1 itu, Yesus sudah mewanti di situ Yesua Hamasia itu. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi itu, tapi dibatalkan lagi dan dibenarkan oleh Paulus di Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Hai semuanya itu, aku adalah Farisi itu, aku orang Farisi nih, keturunan Farisi itu. Dan Yesus mengatakan hukum di sini. Saya katakan ya, agama itu ada hukum di situ.
selama bumi dan langit belum lenyap, hukum Taurat masih berlaku di situ. Itu Yesus mengatakan itu. Ada di mana, Bung Rocky? Itu ada di Matius 5. Tapi Iya, saya lupa. katakan. Tapi dibatalkan sama Paulus. Di mana? Dengan matinya Yesus, hukum Taurat sudah batal. Itu Efesus 2 nomor 15. Enggak, jangan dipotong sedikit, Bung Rocky, karena sedikit itu yang Bung Rocky nanti kacau itu. Yang dibatalkan hukum Taurat atau tuntutan hukum Taurat. Aduh, selama hukum itu sudah dibatalkan, selama esensi, Bung Rocky, jangan esensi dan esensial. Sebagai pikiran Bung Rocky. Bung Rocky, ketika maksudnya hukum Taurat dibatalkan, tidak ada dikatakan itu. Coba selidiki lagi. Tapi tuntutan hukum Taurat dibatalkan. Kenapa? Karena sudah digenapi gitu loh. Itu di mana digenapinya itu dia. Digenapinya karena Yesus sudah menggenapinya bagi kita. Di mana itu digenapinya itu? Tidak berdosa gitu. Nah, itulah doktrin yang dungu saya katakan di awal tuh. Nggak apa-apa Bung Rocky. Ketika Bung Rocky berkata dungu, ya nggak apa-apa. Memang Alkitab dungu kan? Kan itu dikatakan. Dalam pikiran Allah, orang yang maksudnya percaya kepada kebodohan pemberitaan Injil. Nah, itulah hikmat Allah. Jadi ketika orang percaya dengan kebodohan pemberitaan Injil, maksudnya kamu orang berdosa, Allah menyelesaikan dosamu melalui pengorbanan Yesus itu. Nah, itulah kedunguan yang Bung Rocky sampaikan. Tetapi ada orang yang menerima itu dan dia mengenal hikmat Allah di sana. Jadi tidak apa-apa Bung Rocky. Kita sepakat itu. Karena Alkitab berkata begitu. Begini ya, makanya begini sudah saya katakan tuh. Saya tuh untuk Bible tersendiri itu 3 tahun lebih itu. Dan itu saya harus belajar dulu bahasa Yunani secara sempurna dan Aramaik itu loh. Makanya kalau you mau berdebat dengan saya soal Biblos, coba you panggilkan satu tokoh kekristenan, baik itu pastor atau pendeta, tapi menguasai bahasa Ibru tuh, atau bahasa Aramaik itu. Berdebat dengan saya dengan bahasa itu. Saya juga akan menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu. Jadi benar-benar memahami kaidah asli pada sebuah kitab itu loh. Dan mereka pasti lebih mengerti itu. Kalau you ini masih doktrin tarafnya itu. Tapi you beruntung bisa berdiskusi dengan saya yang mau mengajari secara langsung gitu loh. Pandangan abang kan begitu. Sebenarnya saya mau menyampaikan begini. Pandangan Bung Rocky itu saya setuju itu. Namanya pandangan orang ya. Ya berbeda-beda lah. Tetapi kan pandangan Alkitab yang saya sampaikan. Bukan pandangan saya juga. Maka Alkitab yang saya bacakan tadi sama Bung Rocky. Nah, kalau Bung Rocky sampaikan pengetahuan. Emangnya kurang apa Paulus sebelum dia percaya? Dia berkata, aku lebih maju daripada semua pun. Karena aku diajari guru terhebat pada itu Gamaliel gitu. Dalam keyakinan, aku memiliki keyakinan yang paling kuat, itu orang Farisi. Maksudnya orang Farisi itu tidak bercampur apa-apa gitu. Dalam prinsip dia begitu. Tetapi apa dikatakannya? Tetapi oleh pengenalan kepada Kristus, semua aku anggap menjadi sia-sia. Yang dihafalnya, Bung Rocky tahu, yang menghafal Alkitab lah yang membunuh Yesus. Udah paham? Jadi ketika Herodes kedatangan ada 3 orang dari Majus berkata, di mana raja yang akan datang itu? Herodes bingung. Loh, ada raja yang lahir. Siapa yang dipanggilnya? Ahli kitab. Lalu ahli kitab berkata, oh ada tertulis, Bethlehem Efratah, engkau terlalu kecil menjadi yang terkemuka antara Israel. Berarti raja itu ada di Bethlehem lahirnya. Maka diberitahu, coba carilah ke Bethlehem. Tapi nanti beritahu ya, kalau kau udah ketemu sama dia, beritahu sama aku, kata Herodes. Jadi ada pikiran di sana. Coba lihat. Pikiran orang Majus, maksudnya orang bijaksana dari timur itu, ketika dapat informasi ada di Bethlehem, mereka datang kepada Yesus, menyembah Yesus. Herodes setelah tahu dari ahli kitab, dia bermaksud membinasakan semua orang ketika tahu. Ahli kitab, dia tahu semua Alkitab, tetapi dia tidak datang kepada Yesus untuk beroleh hidup. Nah, di sana hikmat Allah, Bung Rocky. Jadi, Herodes dengan pikirannya untuk membinasakan, ahli kitab dengan pikirannya yang sudah tahu Alkitab, tetapi tidak mengenal Allah, agar dapat hidup, tetapi orang Majus ini yang bertanya ini justru dapat hidup. Nah, itu sebabnya, malaikat disuruh kepada mereka, jangan kembali ke Herodes, tapi pulang dari jalan lain, karena Herodes akan membinasakan. Itu sebabnya Herodes datang ke sana membinasakan semua orang yang berumur 2 tahun ke bawah. Semua bayi dibinasakan. Karena memang tentang itu pun sudah dinubuatkan sebelumnya.
Jadi itu Bung Rocky. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi, kenapa mereka, para bapak gereja itu menentang para Alkitab? Itu karena mereka memahami kitab. Itu dulu paham itu. Mereka tahu eksistensial Tuhan itu bagaimana dalam kitab sebenarnya itu. Itu misalnya dalam Lukas 1:15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur gitu. Minuman keras. Karena apa? Dia akan dipenuhi Roh Kudus sejak dari rahim ibunya dengan dosa nanti itu. Dalam Lukas. Tapi dibatalkan oleh Paulus dalam 5 Timotius 2:3 bahwasanya boleh minum anggur itu. Minum saja itu. Dalam Amsal 3:1, tapi saya lupa nomor berapa, itu juga dijelaskan boleh minum anggur itu. Artinya Paulus itu karena nafsu bertuhan itu, dan mengakui diri ya karena nafsu, bukan karena Tuhan itu. Kalau hanya sekedar mengakui, semua orang bisa mengakui dirinya itu. Di sini parameter kebenarannya, dia diakui nggak sama Yesus, itu dulu. Kalau tidak diakui, sudah batal di situ. Kecuali ada nubuatan atau ada sebuah frasa dari Yesus tentang Paulus, itu baru. Itu kalau mau jadikan dalil tolak ukur itu. Jadi bedakan ilmu dengan doktrin itu. Saya ini sesuai kaidah kebenaran yang ada itu. Jadi yang benar dalam Kristen saya benarkan. Tapi kalau yang tidak, yang doktrin itu saya batalkan tuh. Karena saya memahami benar aslinya gimana itu. Silakan Pak Obed. Tapi menarik juga tadi Pak Rocky Gerung membawa Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini menarik ini Bung Rocky ini, Efesus 2:15. Sementara kata Yesus, lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu iota di dalam hukum Torah, kan gitu. Nah, barang siapa yang tidak mengajarkannya atau melaksanakannya, ia akan menempati kerajaan sorga yang paling terendah. Nah, ini konfirmasi atau pembatalan yang dikatakan oleh Yesus secara di Bible itu nggak ada. Malah muncul di Efesus 2:15. Itu Bang Rocky ya, lanjut. Ya, artinya Paulus itu mengajak orang menjadi dungu gitu untuk di neraka bersama-sama itu, sesuai nubuatan Yesus kepada mereka yang membatalkan itu kalau ada itu. Kan itu poinnya itu. Ya, bayangkan aja tuh, langit dan bumi runtuh ya artinya kiamat itu. Jadi, selalu maksud panggilan Allah agar orang beroleh hidup, agar orang beroleh keselamatan. Itu selalu maksudnya. Selalu dengan maksud penyelamatan gitu. Nah, itu sebabnya tadi duluanlah janji diberi kepada Abraham, baru hukum Taurat dibawa oleh Musa. Janji kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. 430 tahun kemudian Musa membawa hukum Taurat. Nah, di dalam janji itu bukan berasal dari maksudnya kamu menggenapi, tapi dia yang menjanjikan. Hukum Taurat berkata lain. Ada dua yang dikandung hukum Taurat, yaitu kutuk dan berkat. Orang akan hidup ketika melakukan itu, tetapi orang akan binasa ketika melanggar itu. Nah, terbuktilah bahwa di dalam hukum Taurat tidak ada yang sempurna bisa melakukannya. Artinya apa? Berarti semua harusnya manusia binasa. Nah, apakah karena maksudnya hukum Taurat membuat orang terang semua orang berdosa, jadi batal janji Allah kepada Abraham? Tidak demikian. Tidak bisa batal janji Allah karena pelanggaranmu. Karena itu dia yang berjanji. Nah, itu sebabnya janji itu datang digenapi di dalam firman yang menjadi manusia itu Yesus tadi. Nah, itu maksudnya di sana. Dia menggenapinya. Nah, kalau sudah digenapi, apalagi yang kurang? Berarti yang kurang adalah apa kamu mau bersama dengan yang menggenapinya. Nah, itu maksudnya iman. Jadi, Yesuslah yang melakukannya bagimu. Kamu percaya nggak? Kamu berdosa, Allah itu benar dan membenarkan kamu. Seperti dia membenarkan Abraham. Karena dikatakan, ketika Allah memberikan janji kepada Abraham oleh keturunanmu, waktu itu Abraham sudah 100 tahun. Sarah sudah 90 tahun dan sudah mati haid. Logikanya, logika Bung Rocky Gerung, harusnya itu tidak mungkin melahirkan lagi. Itu logikanya. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi Rocky Gerung,
disediakan Allah. Dikatakan dalam Alkitab, Abraham pun percaya walaupun tidak ada dasarnya lagi. Abraham pun percaya. Hal itu dihitung Allah sebagai kebenaran bagi dia. Jadi yang dihitung Allah bukan karena Abraham berbuat, bukan, karena dia percaya dengan janji Allah. Begitu juga dengan Yesus. Ketika kamu percaya, Yesus itu mati karena dosamu juga, maka kamu dihitung kebenaran sama seperti Allah menghitung kebenaran kepada Abraham. Kenapa? Karena itu perbuatan dari dia. Perbuatan Allah lah yang menyelesaikan dosamu. Ketika kamu percaya, maka Allah menghitung itu sebagai kebenaran. Begitu maksudnya Bung Gerung memperoleh kebenaran. Jadi kita tidak benar, tetapi Allah benar. Dia membenarkan orang yang percaya karena percaya kepada dia. Itu maksudnya. Aduh, ini ya, tidak ada dalil melalui Yesus itu sendiri menjelaskan bahwasannya dia mati di pohon itu untuk dosa. Tidak ada tuh. Tapi itu dinarasikan oleh mereka yang mengajak kepada kesesatan bahwasannya Yesus mati di pohon untuk menebus dosa. Dia mati di pohon karena perbuatan dosa itu. Di mana dalilnya Yesus mati di pohon itu untuk perbuatan dosa itu, coba? Kalau saya kasih dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Bung Rocky menerima? Coba yuk dalilkan tuh 1 Korintus tuh. 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan begini. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Berarti maksudnya sesuai kitab suci sebelum sudah ditulis itu. Saya sudah mengatakan jangan pernyataan orang, tapi dari Yesusnya langsung itu loh. Itu pernyataan yang lain tuh selain dia. Ya saya bisa menyatakan juga itu. Yesus mati karena katakan Mulyono jadi presiden gitu. Nah itu saya bisa saja ngomong seperti itu gitu loh. Saya paham, Itu Rocky. bukan acuan dasar itu. Itu tadi saya sampaikan. Saya memang acuannya Alkitab. Bung Rocky kan pikiran Bung Rocky. Saya setuju Bung Rocky. Saya setuju betul itu Bung Rocky. Tetapi Bung Rocky aja yang saya setuju. Bukan maksudnya itu saya terima sebagai pikiran Alkitab. Enggak. Saya setuju aja karena Bung Rocky tidak setuju dengan Alkitab. Kan nggak apa masalahnya di situ. Kita membahas. Begini ya, saya sangat setuju. Saya sangat setuju dengan Biblos, tapi hanya kepada kesaksian dari Yesus Kristus dan penyampaian dia melalui firman itu doang. Tapi kalau terkait kesaksian para murid, pernyataan Paulus saya tidak pakai itu gitu loh. Saya memahami, tapi itu tidak menjadi standar dalam kebenaran, dalam validitas, dalam argumentasi pikiran itu. Kalau mau berdebat argumentasi pikiran secara intelektual, maka hanya gunakan pernyataan Yesus dan apa yang disaksikan Tuhannya itu. Itu baru standar kebenaran. Karena kan yang dipakai adalah doktrin Konsili Nisea itu 325 Masehi itu. Nah, kalau saya kasih Yohanes 14 ayat 6 perkataan Yesus, Bung Rocky mau terima? Ya, dalilkan saja itu. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maksud itu saya paham. Itu begini ya. Itu pada zaman Musa juga artinya beliau itu juru selamat. Artinya di zaman itu kebenaran itu melalui dia. Artinya dia membawa ajaran Tuhannya itu. Ini ikuti aku. Ya, ini mereka umat Islam punya Nabi Muhammad itu. Ya dia juga begitu gitu. Kalau mau selamat, ikuti sunnahku, ikuti ajaranku gitu. Itu tidak pernah ke diri sendiri, tapi mengatakan bertauhid itu. Sembah Tuhan yang Esa, sembah Tuhan yang Esa, ikuti aturan dan jauhi larangannya. Semua Nabi begitu juga dari dulu ke dulu itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup gitu. Kalau mau selamat ikuti aku, kalau tidak ya sudah gitu. Saya kasih Yohanes 8 ayat 12. Boleh? Yesus berkata pula kepada orang banyak. Orang banyak nih, Bung Rocky. Katanya, "Akulah terang dunia." Maksudnya bukan terang Israel, Bung Rocky. Terang dunia. "Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi sebenarnya dalam pandangan dia, dunia ini dalam kegelapan, Bung Rocky. Karena dosa. Ini ya, jadi Rasul dan Nabi itu dalam Samawi itu diturunkan karena ada kekacauan itu. Jadi tidak mungkin seorang Nabi diturunkan kalau daerah itu tidak kacau, kalau daerah itu tidak zalim, kalau daerah itu tidak apa istilah itu, tidak
sesat itu. Karena daerah itu sesat, maka diturunkan di situ nabi dan rasul. Tapi nabi itu belum tentu rasul. Rasul sudah pasti nabi. Itu dulu bedakan tuh. Rasul itu membawa ajaran itu dalam samawi. Nah, karena Yeshua HaMashiach ini gelarnya rasul, dia juga sebagai nabi dan dia membawa ajaran kepada umatnya itu. Artinya karena umatnya itu sesat lah, maka dia ada di situ. Kegelapan itu mau dijadikan terang di situ. Maka ikuti aku agar kau masuk surga, kan itu dia tuh, agar kau selamat. Kalau kau tidak mengikuti aku, ya sudah, artinya kau akan kafir, istilah itu. Sesat itu. Kan itu, that's the philosophy-nya itu. Lu gimana coba? Jadi itu bukan parameter, dia Tuhan. Bedakan dulu. Betul. Karena gini Bang Rocky, izin sedikit Bang Rocky saya potong ya. Kenapa narasi Bang Rocky saya dukung, bukannya artinya saya Bang Rocky sebagai seiman ya, tidak. Karena di Yohanes 5:30 Yesus berkata begitu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kan gitu ya Bung Rocky ya. Lalu bagaimana kita menempatkan Yesus sebagai sang terang itu? Sementara di ayat lain juga mengatakan bahwa tentang hal yang duduk di sebelah kanan ataupun kiriku aku tidak punya hak, melainkan Bapa lah yang telah menyediakannya. Kan gitu Bung Rocky ya, ada gitu ya. Di Matius berapa? 20 berapa itu ya? 23 apa kalau nggak salah. Nah, artinya posisi Yesus sendiri di sini memang hanya sebagai perantara penyampai firman. Di mana itu 17:8. Sebab segala firman yang engkau berikan kepada aku telah kusampaikan, telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Nah, sebenarnya clear di situ, clear. Kalau dibawa ke 14:6 tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kan gitu Pak. Nah, di sini kan posisi Yesus sebagai jalan, messenger ya. Penyampai pesan. Naik lagi Bung Rocky, menarik ini pembahasan. Nah, saya akan bertanya Pak, bagaimana Bapak menjelaskan di Yohanes 5:30 itu, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia datang dari Bapa itu. Jadi maka dikatakan dari diriku sendiri karena memang dia satu dengan Bapa. Jadi nanti itu. Di situ. Jadi blunder nanti di situ Pak Bet. Jadi blunder. Pasti blunder Pak. Karena tapi maksudnya saya hanya menyatakan yang di Alkitab aja. Karena dalam pandangan semua yang tidak sesuai Alkitab itu blunder gitu. Jadi saya setuju. Kita sepakat aja di situ biar jangan maksudnya berdebat tidak arah gitu. Maksudnya dia itu gini tadi. Ketika Bung Rocky berkata ketika ada kebejatan di suatu bangsa baru diturunkan Rasul gitu. Nah, dalam pandangan Alkitab, semua bangsa telah bejat gitu, termasuk orang Israel. Maka dikatakan, dalam Yesaya misalnya, Yesaya 6, ayat 6 dikatakan begini, demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami, bahkan kesalehan pun, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi dalam pandangan Allah, semua manusia sudah berdosa. Itu maksudnya tadi kebejatan. Jadi persoalannya, itu sebabnya Allah yang menciptakan semua manusia, bukan orang Israel saja. Tetapi cara Allah menunjukkan jalannya melalui orang-orang pilihan. Termasuk pada akhirnya suatu bangsa. Tetapi kita lihat, bangsa Israel saja yang langsung bikin perjanjian dengan Allah melalui Musa, itu pun gagal dalam hukum Taurat. Jadi maksudnya, hukum Taurat itu sebenarnya ditambahkan agar pelanggaran itu semakin nyata. Karena di mana ada hukum yang tertulis dan ada pelanggaran, maka pelanggaran itu tidak ada lagi maksudnya seperti tersembunyi. Karena sudah dituliskan. Nah, dalam pandangan orang Israel, mereka semua yang di luar Israel itu orang najis. Tetapi mereka yang punya perjanjian langsung pun sebenarnya orang najis. Karena kenapa? Mereka pun orang berdosa. Nah, itu maksud Allah agar manusia itu mengenal dirinya, bahwa dirinya berdosa gitu. Nah, di sanalah dia nanti baru tahu hanya Allah yang benar. Tapi bagaimana kebenaran Allah itu datang? Itu maksudnya. Jadi bukan. Oke. Baik Pak Obed. Ya, pernyataan Pak Obed ini blunder kemana-mana Pak. Jadi jangan lagi membawa dalil bahwa manusia berdosa. Nanti saya tanya lagi. Elia dan Henok sudah masuk ke surga duluan. Itu bahaya itu Pak. Lalu para nabi diberikan kitab-kitab. Berarti hubungan baik-baik saja. Tidak ada apa-apa kan gitu. Lalu bagaimana dengan Abraham sebelum turun Torah? Baik-baik saja kok diberkati.
berarti tidak ada itu Pak, hubungan yang tidak baik-baik saja. Menurut saya dan menurut Bible itu sendiri. Bukan, Itu kira-kira Pak ya. Bible berkata begini, Bang. Allah itu dalam kasihnya, maksudnya dia menurunkan hujan kepada orang benar dan kepada orang jahat. Maksudnya ada pemberian yang sementara, itu tidak pernah diambil itu. Bumi ini dengan seluruh hasilnya itu dari Allah gitu. Dari pencipta. Itu bisa digunakan oleh siapapun, orang jahat sekalipun. Bisa menikmati, bisa gitu. Tetapi ada yang tidak punya bagian dalam Allah nanti ketika dia dosanya tidak diselesaikan. Itu maksudnya kasih Ya, yang dari artinya itu nanti akan membatalkan kalau you katakan Yesus Tuhan. Kalau you Betul, katakan semua yang ada di membatalkan bumi dia ini itu. hasil Tuhan kan, hasil Allah. Sementara Yesus tidak tahu kapan datangnya musim buah sehingga dia mengamuk gitu pada saat itu. Karena dia tidak tahu, dia lapar, pingin buah itu pohon ara tuh. Dikutuk ke pohon ara karena dia tidak tahu tuh kapan musim buah itu kan. Gimana itu coba? Sementara you katakan Yesus Tuhan, you katakan semua yang ada di bumi itu dari Tuhan. Tapi dia sebagai Tuhan tidak tahu kapan musim buah. Nah itu kan dungu jadi nanti kalau dipaksakan itu. Betul. Dalam pandangan Bung Rocky, karena memang menolak sebagian Alkitab itu kedunguan. Tetapi maksudnya dia hanya mau menunjukkan kuasanya di sana gitu. Maka ada orang-orang yang Pembenaran, beritahu Pak. tentang Itu nggak kuasa. boleh begitu. Itu alibi pembenaran atas kedunguan. Itu nggak boleh begitu. Alkitab mencatat itu, Bung Rocky. Mereka menjadi heran dengan kuasa itu. Sebenarnya Allah itu mau menunjukkan jalannya seperti tadi. Jadi kalau Bung Rocky melihat itu kedunguan, silahkan. Kan itu pandangan Bung Rocky. Alkitab berkata itu agar orang-orang tahu Yesus itu berkuasa. Di Nah, mana kuasanya? Itu pertanyaannya tuh. Bagaimana maksudnya? Gimana kuasanya? Coba jelaskan itu. Ketika dia mengutuk pohon ara itu, mati layulah pohon ara itu. Maka murid-murid yang bersama dia yang mendengar kutukan itu, mereka menjadi tahu Yesus itu berkuasa. Itu maksudnya Bung Rocky. Nah, tapi ya nggak usah lah kita berdebatkan itu lagi kan. Terjadi nggak kuasanya itu dulu? Saya katakan terjadi nggak kuasanya itu? Terjadi dong, karena Gimana? pohon ara itu kan menjadi gersang. Duh, itu memang musim kemarau, memang bukan musim buah pada saat itu. Bukan, ditulis. Iya iya iya. Betul ya. Ditulis di sana pohon ara itu gitu. Ya, semua pohon di situ gersang, semua pohon itu. Saya pun gersang jadi ya dengan you tuh. Nah, saya buat Rocky gersang. Iya, menarik Bung Rocky. Seharusnya dia itu kasih berbuah kan supaya murid-murid makan. Iya itu. Tapi dia nggak tahu ternyata ini lagi musim semi kan, lagi musim kemarau itu, lagi musim gersang, semua pohon gersang di situ. Gimana coba? Itu menjadi logik kalau beliau itu hanya sebagai utusan, tapi kalau dipaksakan jadi Tuhan ya dungu saya katakan. Oke, assalamualaikum Bang Abu. Bang Inspirasi sudah monitor? Waalaikumsalam warahmatullahi Monitor. wabarakatuh. Ini saya cari sisinya ini masih gitu Bang Polobo. Lanjut aja dulu, lanjut. Nah, ini Ya, ada belum Bang Abu dapat juga. isinya sih, belum dapat. Kabel itu yang saya pesan sudah tiba. Hah? Kabel XLR mikrofon. Alhamdulillah. Tapi suara dari dalam komal tidak masuk di dalam mikrofon. Itu masalahnya. Berarti Apa di headset Bang Abu? bukan itu masalahnya, berarti bukan di kabel itu. Routingan yang bermasalah. Ya, ini abang siapa nih Bang Pelopo yang Kristen? Bang Obed. Jadi topik kita rasionalitas dalam beriman. Teman udah kemana-mana sih ya, tapi ya Baik. perkembangan diskusi ya sangat edukatif banget Bang Bung Rocky ya tentang berbicara rasionalitas dalam beriman. Dalil-dalil juga sudah tadi di ini karena. Tapi mungkin mau ditambahkan sedikit Bang Abu. Saya pengen tahu rasionalitas itu artinya apa dan bagaimana penerapannya. Ya Bang, Silakan Obed. Pak Obed. Izin Bung Yang Rocky, saya turunkan dulu. rasionalitas dalam beriman itu yang saya lihat itu bahwa kalau iman itu timbul dari maksudnya dia yang menganugerahkan itu baru rasional. Tapi ketika iman itu timbul dari diri kita sendiri, nah itu seperti tadi, itu iman itu, maka dikatakan dalam Alkitab kan, dalam pandangan manusia itu jalannya itu lurus. Masuk akal kan? Ketika pandangannya dia tidak lurus jalannya, dia akan balik itu.
Nah, itu rasionalitasnya. Tetapi ada jalan yang disangka lurus berakhir kepada kebinasaan karena salah sangka. Jadi berarti salah sangka itu ada bahayanya. Nah, tapi ketika saya beriman kepada jalan yang Allah tetapkan, nah di sana baru saya itu rasionalnya di sana. Berarti rasional itu ketika sejalan dengan kehendak Tuhan. Iya begitu, rasional artinya itu ya. Saya ini dulu tanya tentang rasional itu apa dulu nih, baru nanti penerapannya dalam beriman gitu maksudnya. Ini saya baca, kalau saya baca. Rasionalitas adalah suatu pola pikir di mana seorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika dan nalar manusia. Kabur. Hah? Ya salah. Naik lagi Pak, naik lagi. Naik. Mungkin ada telepon tadi atau apa? Ya mungkin ada telepon. Ya, coba naik lagi. Gimana Bung Rocky? Kesimpulan tadi tentang kedua yang hakiki. Ya begitu. Jadi rasional itu menggunakan korespondensi logika tuh. Jadi dia masuk akalnya itu. Benar nggak itu secara logik gitu? Atau gagal dalam logika tuh. Jadi kalau gagal dalam logika dia tidak rasional. Rasional itu mampu diuji dengan logika, tapi tidak dengan empirik gitu. Artinya pengujian metodologinya bukan dengan indrawi, tapi non indrawi. Itulah rasionalitas itu. Kalau objektivitas dia dengan indrawi itu. Bluetooth disconnected. Oke. Tuh, itu rasional. Nah, penerapannya di dalam beriman itu seperti apa? Contoh, Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu ada. Bisa dirasionalisasi rasionalkan? Oke, kita sapa dulu. User, malam. Muslim Kristen. User. Aduh. Oke, pasien selanjutnya. Silakan, Bang Abu. Memang berat sebenarnya kalau Pak materi ini rasionalitas. Berat memang. Terpontang-panting dia. Tapi sebenarnya gini, Bang. Dia tidak mengakui bahwa hukum yang diturunkan oleh Tuhan sebelum Musa itu nggak benar gitu loh. Tapi dia tarik juga dari situ gitu loh. Pembenarannya dia tarik dari Torah itu. Sementara dia meyakini narasinya tadi bahwa orang-orang yang menjalani hukum Torah itu tidak ada yang sanggup. Lalu tapi dia tarik dari situ, lucu juga. Itu gimana ya? Saya bingung juga nih Kristen ini. Ya, balik lagi ke ini, tema ini enak nih. Artinya kita melihat bagaimana kedudukan akal di dalam Islam, bagaimana kedudukan akal di dalam Kristen. Jatuhnya kan ke sana. Nah, kalau kita dengar dari yang sudah-sudah ya, terkait keimanan dalam Kristen, itu akal itu sama sekali nggak dipakai. Karena menurut mereka nggak mungkin bisa menggunakan akal karena berbicara tentang Tuhan itu yang melampaui akal. Nah, sekarang bisa diuji nih. Pengertian melampaui akal ini maksudnya gimana? Coba kita tanya sama Pak Rocky Gersang ini. Pak Rocky, apa yang dimaksud beriman kepada Tuhan, berbicara tentang Tuhan itu melampaui akal? Ya, jadi akal itu instrumen pada manusia tuh. Jadi muncullah logika itu tidak lepas dari fungsi akal itu. Jadi manusia menggunakan akal itu dalam ranah alam struktural, yaitu realitas konseptual dan realitas faktual itu kan. Artinya bertuhan, memahami sesuatu yang rasional ada tapi tidak bisa dibuktikan keberadaannya, tapi dia ada itu. Maka itu dengan keimanan itu. Tapi keimanan itu diuji dengan logika tuh. Jadi iman itu adalah transendal kepercayaan berdasarkan ilmu yang menghasilkan bukti. Berkat adanya ilmu yang menghasilkan bukti, maka adanya keimanan itu. Jadi itu adalah doktrin mereka sebenarnya itu untuk membatalkan keilmuan dari akal tadi itu. Manusia itu adalah the human animal reasoning, hewan yang berpikir.
Dalam filsafat, pembeda antara manusia dengan hewan adalah nous itu, yaitu akal. Jadi hewan berpikir, manusia berpikir, tapi hewan tidak memiliki akal. Manusia memiliki akal tuh. Makanya akal itulah pembeda dan nilai. Dia itu memahami sebuah nilai baik, buruk, benar, salah, sesat atau tidak sesatnya itu melalui akal, bukan berpikir. Kalau hewan berpikir tapi dia tidak memiliki akal, makanya hewan tidak memiliki kaidah epistemologi dalam nilai-nilai baik, buruk, benar, salah, kebenaran, kesalahan, kesesatan. Jadi hewan itu kalau mau kawin, dia kawin aja di pinggir jalan atau tengah jalan tuh. Tidak mikir tempat. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau mau kawin atau bersetubuh katakan, ya dia mikir tempat itu karena dia berakal di situ. Dia memahami estetika dalam moralitas kehidupan. Itulah. Jadi kalau ada manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia akan lebih hina dan rendah dari hewan itu sendiri itu. That's the filosofinya tuh. Baik, sekarang saya mau coba ini karena berbicara tentang dua ajaran ya, dua keimanan. Bagaimana pandangan Islam terkait akal? Karena mengingat di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu Allah menyampaikan, la'allakum ta'qilun, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqilun. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa akal itu ada dua bentuk. Satu akal dasar, ya, menjadi dua jenis ya. Satu akal bentukan. Nah, akal dasar itu adalah kemampuan dasar dari manusia untuk berpikir dan memahami sesuatu yang dibawa sejak lahir. Itu satu. Nah, akal bentukan adalah kemampuan berpikir memahami yang dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Baik. Lalu bagaimana perbedaan antara dua jenis ini, antara akal yang dasar tadi dengan akal bentukan? Karena akal bentukan itu pasti dia berevolusi, ya, bersesuaikan dengan zaman di mana dia hidup. Nah, maka para ulama itu menjelaskan terkait keutamaan akal di dalam keimanan. Mereka mengatakan bahwa akal itu merupakan karunia yang Allah berikan. Sebagaimana di Al-Quran, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dialah yang menjadikan kalian memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, kata Ibnu Katsir, yang dimaksud hati adalah akal. Nah, maka kita lihat keutamaan akal di dalam Islam. Ya. Akal merupakan karunia Allah, ya, yang diberikan kepada Bani Adam. Karena ia adalah yang menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Akal itu menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Karena dengan akal, ya, bisa dapat terus berinovasi dengan membangun sebuah peradaban, dan dengan akal dapat membedakan mana manfaat, ya, mana yang berbahaya, itu terkait sesuai dengan jangkauan akal. Nah, sekarang di dalam kekristenan, untuk memahami ketuhanan, ya, memahami ketuhanan, apa instrumen yang dipakai? Ada Kristen? Oh, enggak ada Kristen, susah juga ya. Nah, setahu saya, yang instrumen untuk memahami Tuhan di dalam Kristen itu bukan akal, tapi iman. Nah, berarti di dalam kekristenan itu tidak ada korelasi antara akal dan iman. Artinya ketika saya tawarkan kepada mereka, ya, tai kambing di dalam kemasan permen, saya berkata ini permen. Dia akan ambil dan dia yakini itu permen. Dan dia makan. Padahal itu tai kambing. Iya toh? Karena dia nggak memakai akal dalam hal iman, kepercayaan tadi, yaitu mempercayai sesuatu itu bukan pakai akal, pakai di luar akal. Nah, makanya mereka sering dibodohi. Seperti contoh, yang lahir dari manusia itu Tuhan, akal mati kan gitu. Ketika kita uji, kambing beranak kambing, sapi beranak sapi, manusia beranak Tuhan, normal? Mereka bilang normal. Nah, akalnya rusak kan gitu. Akalnya rusak. Nah, karena dia bantah sendiri argumen dia. Di saat dia mengatakan, ya normal, sapi beranak sapi normal, ya kan? Kambing beranak kambing normal. Di saat manusia beranak Tuhan, dia bilang normal, berarti dia sudah mengingkari apa yang dia ucapkan di awal. Jadi
fungsi akal. Nah, sekarang kedudukan akal dalam Islam itu tidak lebih tinggi daripada syariat. Akal itu tunduk di bawah syariat, bukan syariat tunduk di bawah akal. Karena akal di dalam Islam itu diberikan untuk melihat, mengamati, dan memikirkan. Itu akal di dalam Islam. Contoh begini ya. Ketika kita belajar tentang wudu, pembatal-pembatal wudu, itu kita tahu. Pembatal wudu itu karena satu, tertidur, pulas, dia harus wudu. Kemudian keluar angin, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur, kan gitu, depan atau belakang. Contoh buang angin lah. Kenapa waktu pensyariatan wudu itu cuci tangan, cuci muka, ya, kumur-kumur, kaki dan sebagainya. Tetapi pembatal wudu bukan dari syariat yang diatur dalam wudu tadi. Artinya apa? Kok yang membatalkan ini, mohon maaf, dubur, tapi yang dicuci tangan, muka, kaki. Nah, kalau menurut akal nggak nyambung, tetapi inilah indahnya Islam, ya. Mereka mempertanyakan sesuatu yang ada hukumnya, yaitu istinja.